Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Baik Bu, selamat pagi. Mohon maaf, saya mau minta waktu Ibu sebentar ya, berkaitan dengan tugas CDP Tiang mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa pertanyaan terkait dilema etika ya. Pertanyaan pertama langsung matang ya Bu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Langsung saya jawab, saya selaku kepala sekolah, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, utamanya tentang dilema etika atau rujukan moral. Di sini terlebih dahulu kami akan memahami dulu kasusnya seperti apa, apakah termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Dan tentunya keduanya ini ada perbedaan kita sudah tahu bersama bahwa dilema etika di sini dihadapkan kita dengan pilihan antara benar dan benar. Nah, sedangkan kalau rujukan moral, kita akan dihadapkan dengan masalah atau pilihan benar dan salah. Kita lanjutkan ya untuk pertanyaan kedua tentang dilema etika tentunya ya Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana kedua kepentingan sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini dalam pengambilan keputusan tentang menghadapi dilema ini, tentunya saya akan terlebih dahulu mengadakan rapat atau berdiskusi dengan guru-guru, karena jika kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika, tentunya akan sangat sulit. Nah, tentunya keputusan yang akan diambil nantinya, maka dengan melakukan diskusi terlebih dahulu, maka di antara dewan guru itu tentu banyak yang memberikan masukan, masukan-masukan yang nantinya bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti Ibu mau menyelesaikan permasalahan dilema etika itu dengan merapatkan para guru? Ya, merapatkan guru. Ya. Saya lanjutkan ya Bu ya untuk pertanyaan berikutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang biasa saya lakukan selama ini di sekolah ini, yang pertama sesegera mungkin itu melakukan rapat seperti tadi itu, merapatkan guru terlebih dahulu guna untuk mendiskusikan kasus tersebut. Sedangkan yang kedua, di dalam rapat itu kita sampaikan dulu kasusnya kayak apa, seperti apa kasusnya. Nah, tentunya nanti dewan guru itu akan menyampaikan masukan-masukan terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, dengan masukan-masukan dari guru, dari semua guru nantinya kita rangkum masukan-masukan itu, kita rangkum maksudnya masukan yang diberikan oleh guru itu kita rangkum dulu sebelum kita memutuskan kebijakan yang akan kita ambil. Tentunya kebijakan yang diambil itu atas kesepakatan bersama berarti ya? Atas kesepakatan yang kita dapatkan dari diskusi dari antara guru. Dilanjutkan ya Bu ya. Untuk pertanyaan keempat nih,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang selama ini saya anggap selektif dalam pengambilan keputusan, biasanya kami akan memilih kebijakan yang paling relevan, yang tentunya berpihak kepada kepentingan siswa atau murid yang mengandung risiko yang paling sedikit. Berarti tetap berpusat pada murid, berpusat pada murid. Ya. Nah, selanjutnya Ibunya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Baik, hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah tentunya dalam hal pengambilan keputusan. Nah, biasanya saat saya menyampaikan alasan terhadap kebijakan yang saya ambil nantinya. Berarti pas ada kebijakan, alasan kebijakan itu diambil seperti itu. Ya. Oh, ya. Oke. Selanjutnya Ibu ya. Yang keenam Ibu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sendiri? Dalam penyelesaian kasus ini tentunya ada jadwalnya. Biasanya saya melakukan segera mungkin dalam menyelesaikan kasus dilema etika, bisa dibilang spontan. Berarti jadwalnya itu tidak tentu. Ya, saya akan sesegera mungkin melakukan diskusi kepada Dewan Guru untuk menentukan kebijakan yang nantinya akan kita ambil. Oh, berarti spontan. Spontanitas. Sesegera mungkin, artinya tidak menunda-nunda kasus tersebut agar tidak menjadi jadi. Baik, selanjutnya Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada beberapa faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan. Tentunya para Dewan Guru yang secara aktif memberikan tanggapan atau masukan terhadap kebijakan yang akan diambil nantinya. Artinya dari semua guru itu memberikan masukan-masukan. Tentunya dalam forum rapat. Iya. Sekarang nomor 8 ya Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir ini Ibu ya. Dalam dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri? Tentunya pengalaman yang dapat saya petik dari pengalaman dilema etika, tentunya dalam institusi tidak akan pernah tidak ada permasalahan yang muncul begitu terkadang. Pembelajaran yang dapat dipetik adalah di mana dapat melakukan penyelesaian sebuah kasus atau permasalahan sesegera mungkin, tidak menunda-nunda waktu, supaya kita dapat mengambil ataupun mencari keputusan yang tepat, serta pengambilan keputusan dengan melibatkan para Dewan Guru akan lebih mempermudah kita dalam membuat suatu kebijakan dalam sebuah kasus. Karena kasus itu tidak kita tunda-tunda, segera mungkin kita tangani. Itu pengalaman yang saya dapatkan. Baik Ibu, terima kasih banyak Niki. Banyak hal yang berharga saya dapatkan atas perbincangan kita hari ini. Ya Bu ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri Ibu. Ya. Om Swastiastu Pak Yoga. Swastiastu Pak Eka. Mohon maaf ini Pak, saya menyita waktunya sebentar ini terkait dengan penyelesaian tugas saya sebagai CDP
nanti saya akan bertanya-tanya nih, melakukan diskusi atau wawancara bersama Bapak Yoga berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Langsung saja Bapak Med, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dilema etika itu sendiri. Yang nomor pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Mereka di sekolah biasanya kalau bilang menemukan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, pertama kami di sekolah satu kelas sekolah berkoordinasi dengan rekan-rekan guru, mengidentifikasi apakah kasus ini masuk ke dilema etika, apakah atau masuk ke kasus rujukan moral. Dan itu baru kami koordinasi lagi. Lanjut ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Nah, misalnya kan di satu kasus misalnya dan kita kasih saja nanti biar lebih jelas. Nah, misalnya kalau di sekolah diangkut dengan kejadian anak itu dia kurang disiplin. Contohnya misalnya dia sering pulang ke sekolah, habis itu kerjaan yang diberikan juga sama bapak ibu gurunya itu jarang dikerjakan. Sehingga dari kasus itu saya satu kelas sekolah berkomunikasi dengan wali kelasnya langsung. Kita amati, kita gali informasi. Terus ternyata setelah kita gali informasi dari wali kelasnya, anak ini memang kurang disiplin benar. Terus kita ada informasi dari beberapa orang tua siswa juga, terus teman-temannya bagaimana dia ternyata kejadian ini terkait dengan kehidupan sehari-hari di rumah. Lanjut ya, untuk soal nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika itu sendiri? Seperti tadi yang contohkan ke kasusnya seperti itu, pertama kan yang panggil wali kelasnya dulu, kita koordinasi dulu. Habis itu setelah kita koordinasi, kita cari akar masalahnya di mana. Kita ambil semua rekan-rekan dulu tentang duanya. Setelah kita mengambil rekan-rekan dulu semua, di sana saya sampaikan anak ini seperti ini. Rekan-rekan dulu memberikan masukan. Nah, dari masukan-masukan ini kita tampung, kita ambil keputusan yang paling menguntungkan siswa ini. Kita berpihak pada siswa lah. Baik, terima kasih. Berarti tetap ya keputusannya akan diambil itu tetap berpusat pada siswa, ya, berpihak pada siswa. Baik, untuk soal selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Nah, setelah kita koordinasi dengan rekan guru, terus kita juga dapat informasi dari masyarakat, kita pasti akan mengambil keputusan yang paling relevan dan paling menguntungkan murid dan paling berpihak pada siswa. Berarti yang dianggap efektif itu dalam mengadakan rapat dewan guru, kan itu ya Pak ya. Terus informasi dari masyarakat juga seperti itu Pak ya. Baik, selanjutnya Bapak, hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri, Pak? Nah, karena kasus dilema etika ini kasusnya tidak berencana, ya tantangannya pasti nggak ada saya. Sehingga kita perlu bergerak cepat itu aja. Sesegera mungkin berarti Pak ya, spontan berarti ya. Ya baik. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal ya tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Sepertinya Bapak udah menjawab sendiri, tapi ya bisa dijawab lagi Bapak. Tadi kan juga sudah sedikit karena kasus ini tidak terencana satu. Habis itu kejadian-kejadian tidak terduga ini kan tidak terjadwal lah istilahnya. Begitu ada kasus langsung kita respon, kita tindak cepat, biar tidak nanti makin besar lagi kasusnya. Biar nggak numpuk-numpuk juga ya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah, Bapak, untuk faktor-faktor atau faktor pendukung yang membantu yang sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sudah pasti warga sekolah semua kita libatkan, baik guru, baik orang tua siswa, juga dari siswa itu sendiri. Semua stakeholder ya berarti terlibat ya Bapak ya. Baik, sekarang pertanyaan terakhir ya, pertanyaan nomor 8 ini Bapak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Indonesia? Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari pengambilan keputusan dari kita ini memang sangat bagus sekali, dimana ketika kita mengambil satu keputusan benar menurut kita, tetapi tidak baik untuk orang lain. Nah, dari adanya kasus-kasus di dunia etika ini, kita akan lebih dewasa lagi untuk memilah-milah dan memberikan keputusan yang relevan, yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang membutuhkan siswa. Baik Bapak, itu pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Terima kasih ini atas waktunya. Mohon maaf ini Bapak sudah meminta waktunya sebentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.